Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ko Yansen. Halo Cici Rosi, shalom. Shalom, apa kabarnya? Wah, baik dan tetap semangat. Wah, Ko Yansen semangat sekali hari ini. Betul sekali, karena bisa kembali bersama-sama pelayanan dengan Ci Rosi, terlebih juga bisa kembali menyapa adik-adik di rumah dimanapun berada. Nah. Iya benar, Cici Rosi juga senang hari ini dapat ditemani oleh Koko Yansen ya. Kita hari ini dapat bersuka cita karena Tuhan kita sudah bangkit kok. Betul sekali. Betul, Koko Yansen percaya nggak Tuhan Yesus sudah bangkit? Pastilah percaya Ci. Nah, adik-adik di rumah pun juga percaya kan? Ayo percaya nggak? Betul sekali percaya Ci ya. Nih kita sebelum mulai kita mau nyapa adik-adik di rumah ya Ci ya. Boleh sekali. Untuk adik-adik yang ada di GSRI Karawang, apa kabarnya? Halo. Halo ya. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di GSRI Pos PI Cikampek, apa kabarnya? Halo. Wah, shalom ya. Dan juga untuk adik-adik yang ada di GSRI Pos PI Cikarang. Halo, shalom. Halo juga. Tetap semangat ya. Dan juga kebaktian pada hari ini tidak menutup kemungkinan bisa diikuti oleh seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada. Shalom. Halo semua. Kita bersyukur pagi ini walaupun kita masih online ya kok, tapi kita bisa beribadah bersama-sama, benar nggak? Benar, harus semangat dan sukacita. Iya, tentunya kita harus menghormati di saat kita beribadah, benar nggak kok? Betul sekali Ci. Iya, walaupun kita di rumah ibadahnya harus sama seperti di gereja. Ya? Iya, harus udah mandi ya. Jadi nggak boleh bercanda-bercanda ya Ci ya? Iya benar sekali, nggak boleh sambil makan juga kok. Betul sekali. Nah, kita mau memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau ngajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah pada hari ini dengan menaikkan pujian Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Ya adik-adik di rumah,
tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan masuk di dalam doa. Nah, adik-adik di rumah ikutin Ko Yansen berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini kami semua kembali datang dengan penuh sukacita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati kami supaya kami semua boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong Tuhan yang pimpin kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Ini doa kami dengan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Masih tetap bangkit berdiri ya kok. Betul sekali. Iya, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Semangat juga. Apalagi kita anak-anak Tuhan ya. Anak-anak sekolah minggu harus semangat di dalam memuji Tuhan. Betul sekali Ci. Kita mau angkat pujian ya dengan penuh semangat, yaitu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, Ci, tadi pujian tadi mengatakan ya, sebagai anak-anak sekolah minggu kita harus tetap rajin dan tidak jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan, beribadah, berdoa, Ci. Betul sekali kok. Sebagai anak-anak Tuhan, walaupun tidak ibadah di gereja, kita harus tetap rajin membaca Alkitab. Betul. Rajin berdoa. Karena kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan pada hari ini lagi ya, Ci ya. Jadi adik-adik tetap berdiri dan tetap semangat kita menaikkan pujian. Aku anak pilihan Tuhan. Tunjuk aku. Aku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku dan menyelamatkanku. Ayo satu kali lagi. Aku anak pilihan Tuhan. Aku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku dan menyelamatkanku. Wah, senang sekali ya, Ci ya, kalau kita jadi anak-anak pilihan Tuhan, semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Betul sekali, makanya kita harus bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menebus dosa kita Betul semua. sekali, oleh sebab itu Ci, kita bisa disebut juga sebagai anak-anak yang istimewa.
istimewa. Istimewa. Koyansen, Cirosi juga adik-adik yang ada di rumah adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Kenapa sih Ci istimewa, Ci? Kenapa ya kok? Tahu nggak kok? Nah loh, adik-adik di rumah tahu nggak? Kenapa kita istimewa di mata Tuhan? Kenapa ya? Iya. Ayo, kenapa kita berharga di mata Tuhan. Dia sudah tebus kita di atas kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian ini ya, bahwa aku istimewa. Pakai gerakan ya Ci ya, biar lebih semangat ya. Pakai gerakan, ayo dengan penuh sukacita. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ayo sekali lagi, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi oleh apa? Tapi darah Yesus. Senang sekali ya kok ya. Luar biasa senang sekali Ci. Iya. Karena kita istimewa ya Ci di mata Tuhan. Kita betul bukan dibeli sekali dengan emas perak, tapi dengan apa Ci? Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib dengan darahnya Tuhan Yesus. Betul sekali. Itulah kenapa kita bisa disebut sebagai anak-anak pilihan Tuhan dan juga istimewa. Percaya nggak Ci? Percaya dong kok. Harus adik-adik juga percaya ya bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan istimewa yang ditebus oleh darah Yesus. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Betul, kita akan tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tentunya adik-adik boleh duduk dulu semuanya. Betul ya, silakan duduk ya, silakan duduk. Iya, duduk, kita siapkan hati ya kok ya. Betul. Kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu dengan lagu apa kok? Ku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku
percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Kita nyanyi lagu sekali ini lagi dengan sikap berdoa. Semua anak-anak berdoa. Ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku Dialah Tuhan dan Allahku. Dialah Tuhan dan Allahku. Aku Sekali lagi, Dialah Allah dan Tuhan Allahku. Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Dengan sikap berdoa kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi ini kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur Karena kami Karena kami adalah anak-anak istimewa. anak-anak istimewa, Anak-anak pilihan Tuhan. anak-anak pilihan yang Tuhan, dipilih Tuhan yang untuk dipilih Tuhan diselamatkan. untuk diselamatkan. Sungguh Tuhan, Sungguh kami Tuhan, bersyukur untuk kami semua bersyukur itu. untuk semua itu. Dan kami memuji akan nama-Mu ini Amin. Tuhan, Kata namamu itu Tuhan, sehingga menyenangkan akan hati menyenangkan Tuhan. hati Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami untuk mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terlebih kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus, berkati juga untuk Cici Yose yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, kalau mendengarkan firman Tuhan boleh jalan-jalan nggak kok? Gak boleh. Gak boleh ya? Harus duduk dengan tenang. Tiduran boleh nggak kok? Wah ya nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Tetap ya. Nggak boleh makan minum. Kalau Cici ngintip-ngintip ada yang sambil tiduran di sofa. Nah loh, kita nggak bisa lihat, tapi yang bisa lihat siapa Ci? Tuhan yang bisa melihat ya bagaimana sikap kita mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali ya adik-adik semua, kalau mendengarkan firman Tuhan dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Iya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Cici Yose. Silakan Cici Yose. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar?
bertemu kembali dengan Cici Yosepin. Wah, Cici senang sekali bisa menyapa adik-adik semuanya yang ada di rumah. Meskipun kita beribadahnya masih secara online, tapi kita harus tetap semangat ya. Tadi Cici sudah melihat ya, Ko Yansen dan Cici Rosi memimpin pujian dengan semangat, dengan sukacita. Pasti adik-adik semuanya juga memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Luar biasa ya, Tuhan kita sangat baik, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mengingatkan ya, meskipun saat ini kita sedang berlibur, tapi adik-adik semua harus tetap ingat dan harus menyediakan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan juga tetap pakai masker. Pergi kemanapun ingat tetap pakai masker. Nah, sekarang duduk yang baik, duduk yang manis, tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Cici mau bertanya, minggu lalu cerita firman Tuhannya tentang apa ya? Hayo, masih ingat apa enggak? Iya, betul sekali, firman Tuhannya tentang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Betul sekali. Siapa ya yang minggu lalu itu yang bawa ceritanya? Masih ingat enggak? Iya, betul sekali, Ko Yansen. Nah, adik-adik, Alkitab itu mencatat bahwa Tuhan Yesus berusaha berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang. Nah, sekarang Miss Cici Yose juga mau bercerita. Pada suatu malam yang gelap dan sepi, di sebuah rumah para murid berkumpul. Di situ ada Petrus, kemudian ada Andreas, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Filipus. Terus salah satu mereka bertanya, hari ini Bartolomeus hadir enggak ya? Oh, ternyata Bartolomeus juga hadir. Kemudian, tunggu dulu. Sepertinya teman kita tidak ada yang datang nih. Thomas kemana ya? Loh, kok Thomas tidak datang? Biasanya Thomas selalu datang, kok hari ini Thomas tidak bersama-sama dengan kita? Teman, ada yang tahu nggak Thomas pergi kemana? Nggak tahu tuh, Thomas nggak kasih tahu pergi kemana. Pergi kemana ya Thomas? Tumben Thomas tidak ada bersama-sama dengan kita. Tapi karena pada malam itu ya murid-muridnya itu juga sedang ketakutan karena banyak orang-orang Yahudi yang mencari mereka. Maka Petrus berkata kepada teman-temannya yang lain, teman-teman, jangan lupa, ayo kita kunci pintunya. Terus ya Petrus dan juga yang lainnya mengunci pintu dengan rapat, dikunci pintunya. Dan Petrus dan teman-teman yang lainnya juga memeriksa jendela-jendela. Jangan sampai ya ada jendela yang tidak terkunci, dan dikunci dengan rapat sampai semuanya terkunci. Terus salah satu dari mereka berkata, jangan sampai ya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menemukan di mana kita berada. Bisa-bisa kita ditangkap, guru kita saja ditangkap, jangan-jangan kita juga ditangkap. Ya, mereka takut adik-adik. Nah, terus mereka duduk dan di situ juga ada Maria Magdalena. Dan salah satu murid bertanya kepada Maria Magdalena, Maria, apakah betul Tuhan kita, guru kita itu
sudah bangkit. Betul sekali teman, waktu aku datang ke kubur Tuhan Yesus untuk merempahi mayat Tuhan Yesus, tapi kuburnya kosong. Terus aku sedih sekali, tapi saat aku sedih, dari belakang ada yang memanggil, Maria, Maria. Dan aku menengok ke belakang, aku melihat ke belakang, dan ternyata itu guru kita, itu Tuhan kita. Tuhan kita benar-benar sudah bangkit, aku melihatnya sendiri. Oh, benarkah seperti itu Maria? Iya, benar sekali. Ya, terus murid-murid itu mereka sambil ngobrol ya, duduk, dan tiba-tiba ya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, saat itu murid-murid kaget. Terus mereka juga heran. Hah? Siapa itu? Apakah itu guru kita? Apakah itu Tuhan kita? Murid-murid heran, kaget, dan juga takut. Siapa itu ya? Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka dan mendekati mereka, lihatlah, lihatlah bekas paku di tanganku, dan lihatlah bekas luka di lambungku ditusuk oleh tombak. Lihatlah, lihatlah ini kedua tanganku yang dipaku. Wah, saat itu murid-murid mendekati Tuhan Yesus. Mereka begitu senang sekali. Mereka senang sekali karena bisa melihat guru dan sekaligus Tuhan mereka. Tadinya murid-murid itu begitu sedih. Murid-murid begitu putus asa karena Tuhan mereka itu mati di kayu salib. Dan murid-murid berpikir bahwa mereka itu tidak bisa bertemu lagi dengan gurunya. Dan mereka juga berpikir pasti mereka itu tidak bisa berbicara lagi. Tapi malam itu mereka melihat gurunya. Dan murid-murid itu percaya mendekati gurunya dan begitu terheran-heran dan percaya, Engkau Tuhanku, Engkau telah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, hati kami begitu sedih, tetapi sekarang kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan. Ya, dan Tuhan Yesus ya menguatkan iman murid-murid ya. Dan Tuhan Yesus sekali lagi berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, aku pun sekarang mengutus kalian untuk pergi memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa maut. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Nah, adik-adik, saat murid-muridnya itu bercerita dengan Tuhan Yesus, mereka begitu senang dan tiba-tiba Tuhan Yesus hilang dari tengah-tengah mereka.
Meskipun Tuhan Yesus sudah hilang dari tengah-tengah mereka, tetapi murid-murid hatinya begitu sukacita dan gembira, dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup. Dan saat itu ada bunyi ketukan pintu. Tok, 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 gitu ya. Terus salah satu murid berkata, siapa itu ya? Pintu diketuk lagi. Tok, 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 tok. Terus, oh, pasti itu Thomas. Tenang ya teman-teman, saya akan membukakan pintu. Wah, dia cepat-cepat lari ya, membukakan pintu dan dibuka pintunya. Thomas, Thomas, kamu dari mana saja Thomas? Kok malam ini kamu tidak ada bersama-sama dengan kami? Kamu kemana aja Thomas? Thomas, sini masuk, masuk Thomas, sini. Ya, kami tutup lagi pintunya ya, dan kami kunci. Ya, Thomas, Thomas tadi guru kita, Tuhan kita datang di sini. Tuhan kita hidup Thomas. Kami melihat loh, Tuhan kita hidup. Terus Thomas berkata kepada mereka, ah, masa sih Tuhan kita hidup? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya sebelum aku melihat ya, aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum aku memegang dan mencucukkan jariku di bekas lukanya di tangan, dan sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lambungnya yang ditusuk tombak, aku sekali-kali tidak percaya. Pokoknya aku tidak percaya kalau aku tidak melihat sendiri. Hei Thomas, benaran Thomas, tadi kami melihat Tuhan kita hidup dan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan kita menunjukkan tangannya yang sudah dipaku dan lukanya yang ada di lambungnya. Benaran Thomas, masa kamu gak percaya sih Thomas? Pokoknya aku gak percaya ya, aku tidak percaya. Thomas, Thomas, kenapa sih Thomas kamu tidak percaya? Kemudian kata salah satu dari murid, ya, Thomas, kamu tidak ingat Thomas, waktu kita pergi ke Danau Tiberias, ya, tiba-tiba di tengah danau itu ada gelombang yang tinggi, ada badai yang tinggi, sehingga kita ketakutan. Perahu kita hampir tenggelam. Dan saat itu kita berteriak-teriak, "Guru, tolong kami, selamatkan kami. Kami mau tenggelam. Guru, bangun, kami akan binasa. Tolonglah kami, Guru." Kemudian guru kita bangun dan dia menenangkan badai itu. Tenanglah. Dan saat itu badai itu diam dan tenang sekali. Danau itu seketika itu juga langsung tenang. Apakah kamu tidak ingat Thomas? Saat itu kita bersama-sama di atas perahu. Iya, aku ingat. Aku ingat. Tapi aku tidak percaya Tuhan kita hidup dan bangkit kalau aku tidak melihat langsung. Thomas, apakah kamu juga tidak ingat waktu kita ya bersama-sama dengan guru kita? Saat itu banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, tetapi hari sudah mulai gelap. Banyak orang yang belum makan. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberi makan.
Dan kita berkata kepada guru kita bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian guru kita mengambil 5 roti itu dan 2 ikan itu. Dia mengucap syukur kepada bapaknya dan berdoa, terima kasih Bapak, kami berdoa biarlah 5 roti dan 2 ikan ini mencukupkan kami untuk makan. Maka 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak sehingga yang makan laki-laki jumlahnya ada 5.000 orang. Banyak sekali Thomas. Dan bukan hanya laki-laki tetapi para perempuan, anak-anak juga makan bersama-sama sampai kenyang. Waktu itu kita makan bersama-sama Thomas, bahkan sisanya sampai 12 keranjang. Banyak banget, banyak sekali. Kamu ingat nggak Thomas? Iya, aku ingat. Iya betul sekali Thomas. Thomas, kamu juga ingat kan? Tuhan kita, waktu itu kita pergi bersama-sama ke Betania. Di situ ada yang namanya Lazarus. Lazarus saudaranya Maria dan Marta. Lazarus sakit dan meninggal. Ia dikuburkan. Dia sudah meninggal selama 4 hari. Tetapi guru kita Tuhan Yesus memanggil Lazarus. Lazarus, Lazarus, bangkitlah. Saat itu juga Lazarus hidup dan bangkit. Dia keluar dari kubur. Bukankah kita sudah melihatnya Thomas? Dan kita begitu terheran-heran karena Tuhan kita, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari, tetapi Dia bangkitkan dan hidup kembali. Ya, betul sekali teman-teman. Aku mengingat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Saat murid-murid yang lain bercerita dengan Thomas ya, dan pada waktu itu ya, pada malam hari mereka sudah janjian ya, mereka sudah berbicara bahwa mereka itu akan kumpul kembali di rumah yang sama. Jadi semua murid-murid itu datang berkumpul di rumah yang sama. Dan pada malam itu Thomas pun datang. Jadi peristiwa itu setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu 8 hari ya, 8 hari setelah itu maka Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas. Saat itu semua murid-muridnya sudah berkumpul di rumah itu. Dan mereka juga sudah menutup semua pintu dan jendela. Saat murid-murid bercerita, tiba-tiba Tuhan Yesus datang ya, Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saat itu baju Tuhan Yesus begitu terang, wajah Tuhan Yesus juga begitu terang ya. Dan Tuhan Yesus berkata, salam damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus menyapa Thomas ya, Thomas, kemari dan lihatlah, lihatlah kedua tanganku yang sudah terpaku. Lihatlah, kemarilah Thomas, kemarilah, letakkanlah jarimu, cucukkanlah jarimu di atas luka bekas paku di tanganku. Kemarilah Thomas. Dan saat itu Thomas begitu terkejut dan dia juga begitu
kaget dan heran karena dia melihat guru dan Tuhannya ada di depan matanya. Maka saat itu Thomas langsung mendekati Tuhan Yesus dan dia memegang atau mencucukkan jarinya di bekas luka di tangan Tuhan Yesus, dan dia juga melihat luka yang ada di lambung Tuhan Yesus yang sudah ditusuk oleh tombak. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dengan lembut, "Janganlah engkau tidak percaya lagi, Thomas. Percayalah bahwa aku telah hidup, aku telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut." Maka pada saat itu Thomas berkata kepada gurunya, kepada Tuhannya, "Ya Tuhan dan Allahku, aku percaya bahwa Engkau telah hidup dan telah bangkit. Ampuni aku, ya Tuhanku dan Allahku. Aku tidak percaya bahwa Engkau telah bangkit. Ampuni aku yang tidak percaya ini." Dan Tuhan Yesus memegang tangan Thomas dengan lembut. "Percayalah Thomas, janganlah engkau tidak percaya." Maka malam itu juga Thomas percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu Thomas sungguh-sungguh percaya dan dia menerima Tuhan. Dan dia setia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil di daerah timur. Dia memberitakan Injil dengan setia di daerah Persia dan India. Dia memberitakan Injil dengan setia. Banyak orang yang bertobat saat Thomas memberitakan Injil. Dan sampai mati Thomas setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan Yesus. Karena imannya kepada Tuhan, karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Thomas setia memberitakan Injil. Nah, adik-adik, dari cerita ini, dari cerita di mana Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita belajar bahwa Tuhan kita sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan kuasa maut. Sekarang Cici bertanya kepada adik-adik semuanya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya bahwa dia sudah mati di atas kayu salib dan dia juga sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus itu ada di depan kita, kalau Tuhan Yesus saat ini ada di depan kita dan menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada kita, apakah kita baru percaya? Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus jika misalnya seperti ini ya, aku akan percaya kepada Tuhan Yesus jika mamaku sakit dan sembuh, maka aku percaya. Ya, aku akan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau aku sakit, aku sembuh, aku akan percaya. Aku akan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau aku pintar, meskipun aku tidak belajar, wah tidak seperti itu ya tentunya ya. Kalau mau pintar harus tetap belajar ya. Jadi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan yang mati di atas kayu salib. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang menderita. Tetapi karena kasihnya, cintanya kepada kita, maka Tuhan rela mati di atas kayu salib. Jadi percaya itu apa? Percaya berarti mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa-dosa kita, dan Ia telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Jadi marilah adik-adik, Cici mengingatkan adik-adik semua, mari kita untuk
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas ya, berbahagialah ya orang yang percaya meskipun tidak melihat. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, engkau percaya karena melihat aku, tetapi berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Seperti firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Sekali lagi ya, kita baca dengan sungguh-sungguh. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Dia hidup mengalahkan kuasa maut. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau sudah menampakkan dirimu kepada murid-murid dan juga kepada Thomas. Engkau telah hidup bangkit mengalahkan kuasa maut, sehingga kami yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kami memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Meskipun saat ini kami masih kecil, tetapi kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan telah selesai. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan melanjutkan dengan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya adik-adik semua, bersyukur ya tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah sekali. Betul sekali, Ci. Ya, kita melihat kalau Tuhan kita itu benar adalah Tuhan yang hidup. Kita harus percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Sudah banyak orang-orang yang melihat kalau Tuhan kita itu tidak mati tapi hidup, seperti tadi ya, seperti Thomas. Ya. Thomas melihat akan Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tentunya walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus hidup, ya bangkit, tapi kita harus percaya. Tetap harus percaya adik-adik ya. Nah saat ini pun ya kembali kita mengingatkan kepada adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan. Nah saat ini sekolah minggu belum dibuka untuk adik-adik bisa datang ke gereja, jadi adik-adik bisa mengumpulkannya di rumah. Nanti pada saat sekolah minggu bisa dibuka, adik-adik boleh datang untuk memberikannya secara langsung. Betul sekali, ataupun kalau sudah mengumpulkan sudah banyak kok, boleh dibawa pada hari Minggu ya, titip mama papahnya di gereja, tulis ya, untuk sekolah minggu. Iya, sebagai ucapan syukur kita ya Ci ya, kepada Tuhan sekali yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan Dia sudah bangkit dan hidup buat kita semua. Betul sekali. Kita mau merespon ya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini dengan menaikkan pujian Percaya Saja.
saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Satu kali lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Iya Ci, percaya saja ya Ci ya. Betul sekali. Karena percaya pada darah Tuhan yang Yesus. sudah beri kita menang. Nah adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa mengucap syukur pada Tuhan ya. Ayo adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami boleh bersukacita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang hidup, sudah menyelamatkan kami. Terima kasih kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk pimpinan, penyertaan Tuhan di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan juga yang memimpin kami untuk minggu depan kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan adik-adik berdoa masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Iya. Cirosi dan Koko Yansen mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.